Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat panjang umur, sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala. Alhamdulillah, tak lupa kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang Allah ciptakan di alam dunia ini untuk kita sebagai hambanya. Semoga kita dijadikan hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita belajar materi yang kedua dari Asmaul Husna, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah kita membaca basmalah, di mana bacaan basmalah ini adalah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Minggu lalu kita sudah belajar tentang Asmaul Husna Al-Azim dan Al-Kabir, yang dimana artinya Al-Azim, Allah itu maha agung, dan Al-Kabir adalah Allah memiliki sifat maha besar. Maha besar Allah, maha agung Allah yang telah menciptakan alam semesta ini, di mana Allah menciptakan alam semesta ini untuk kebutuhan makhluknya. Siapa makhluknya? Yaitu manusia. Walaupun makhluk yang diciptakan oleh Allah bukan saja manusia, tapi ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Allah telah menjelaskan tentang sifat Al-Azim dalam surah Al-Baqarah 255 yang disebut dengan surat tersebut disebut dengan ayat kursi. Dan kemudian sifat Al-Kabir Allah telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 62. Maha agung Allah, maha besar Allah yang dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 62, yang artinya demikianlah kebesaran Allah, karena Allah dialah Tuhan yang hak, dan apa saja yang mereka seru selain Dia itulah yang batil, dan sungguh Allah dialah yang maha tinggi, maha besar. Baik, sekarang kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu sifat Al-Karim. Ya, Al-Karim. Al-Karim, Allah mempunyai sifat yang disebut Al-Karim. Ya, di Asmaul Husna adalah Al-Karim sering kita ucapkan dalam Asmaul Husna, yang berarti Allah Maha Pemurah atau Allah Maha Mulia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini beserta isinya, mulai dari oksigen, mulai dari angin, mulai dari udara yang diberikan untuk makhluknya. Allah tidak meminta balasan apa-apa yang diberikan kepada makhluknya, karena pemberian Allah itu tidak terhingga nilainya. Ya, Allah memberikan segala sesuatu untuk makhluknya di dunia ini, tidak bisa dihitung dan tidak bisa diukur oleh manusia. Apabila jika kita menghitungnya, pasti kita tidak akan mampu untuk menghitung berapa jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Sudah berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, mulai dari bangun tidur sampai ingin tidur lagi, itu tidak bisa kita hitung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Allah berfirman yang artinya, dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggatnya atau menghitungkannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Surat Ibrahim ayat 34. Disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 34 bahwasannya manusia sangat zalim adalah ketika manusia itu membandingkan hidupnya dengan kehidupan orang lain. Seseorang membandingkan hidupnya dengan orang lain, merasa bahwasannya orang lain itu selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang lain bisa beli motor, kita tidak bisa beli motor. Kita merasa Allah itu tidak memberikan rezeki kepada kita, dan kita merasa mencari rezeki itu sulit dan lain sebagainya. Bahwasannya kalau kita ketahui bahwasan Allah memberikan rezeki kepada kita itu sangat banyak, sulit kita untuk menghitungnya. Jadi oleh karena itu, anak-anakku sekalian, kita harus pandai-pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apabila kita pandai bersyukur, insya Allah Allah sudah menjanjikan kepada kita semua, apabila kita bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Inilah tentang penjelasan Asmaul Husna Al-Kabir, betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita terima. Kemudian Asmaul Husna berikutnya adalah Al-Malik. Al-Malik, Allah adalah zat yang memiliki sifat Al-Malik yang berarti Maharaja, sang penguasa dan pemilik alam semesta. Berbeda dengan raja manusia, Allah adalah raja yang kekuasaannya tidak terbatas, yaitu kerajaan Allah meliputi kerajaan langit dan bumi. Berbeda dengan kerajaan manusia yang terbatas kerajaannya. Misalnya manusia menjadi seorang RT, ya, ada seorang menjadi RT, ya, RT, RW, kemudian menjadi presiden. Itu ada batasannya, tidak seluruhnya. Misalnya seorang presiden Republik Indonesia, dia hanya bisa berkuasa di negaranya, yaitu negara Indonesia, tetapi tidak dapat berkuasa di negara-negara lainnya yang sangat luas yang ada di bumi ini. Sehingga Allah memiliki sifat Al-Malik dengan kekuasaan yang meliputi kerajaan langit dan bumi, yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa indahu ilmus sa'ah
wa ilaihi turja'un. Dan maha suci Allah, Tuhan yang mempunyai kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan di sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah berkuasa di antara keduanya, antara langit dan bumi, yaitu terhadap manusia, makhluknya. Allah juga berkuasa. Tidak ada yang luput atau tidak ada yang tidak terlihat, tidak tercatat dan tidak terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang ada di antara keduanya, yaitu di antara langit dan bumi. Kegiatan makhluknya, manusia, hewan, tumbuhan, semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Raja Sang Maharaja. Berbeda dengan kepemimpinan seorang manusia, seorang presiden belum tentu mengetahui rakyatnya dalam keadaan susah atau keadaan senang. Apalagi kalau rakyatnya itu di daerah pelosok, belum tentu presiden kita mengetahuinya. Presiden harus dibantu oleh aparat-aparatnya, oleh jajaran-jajarannya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tahu apa saja yang dilakukan oleh makhluknya, baik dalam kegelapan, dalam terang benderang, atau berada di manapun, Allah pasti mengetahuinya. Maka daripada itu, kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tempat terakhir, yaitu kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah sebagaimana Sang Maharaja adalah kekal, tidak dibatasi oleh wilayah dan waktu. Tidak ada yang mampu menggantikan kekuasaan Allah sebagai Al-Malik. Bahkan seluruh makhluk ciptaannya berada dalam kekuasaannya. Oleh sebab itu seluruh makhluk tunduk kepada kekuasaan Sang Maharaja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita harus berserahkan atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini penjelasan tentang Al-Karim dan Al-Malik. Jangan lupa nanti setelah ini Bapak akan memberikan latihan, dikerjakan ya latihannya ya. Dan jangan lupa untuk selalu membaca bukunya agar kita dapat menambah ilmu, dan semoga kita dengan membaca buku menjadi paham ketika mengerjakan latihan yang Bapak berikan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.